Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ikhwatal Islam pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan simak dan ikuti program kajian ilmiah dengan penjelasan hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram bersama Ustadz Zainal Abidin LC Hafizahullah Ta'ala pada bab sifat salat Nabi, di mana alhamdulillah Ta'ala kami pun sudah terkoneksi dan terhubung bersama Al-Ustadz yang akan menyampaikan kajian secara langsung dari Komplek Pesantren Ibnu Hajar Munjul Cipayung, Jakarta Timur. Dan tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya seputar pembahasan yang akan dibahas di malam hari ini melalui layanan telepon ke nomor 0218236543, atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah ikhwatal Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan simak sesi materi yang akan disampaikan secara langsung oleh Ustadz Zainal Abidin LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz yang sudah bersiap, kita persilakan falyatafadhal maskuran ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dengan streaming atau relay. Kali ini kita masih mengangkat fikih disabilitas. Ya. Yang kita angkat adalah tata cara sholat orang buta. Ya. Dari mulai jenis-jenisnya, bukan hanya gerakan ya. Termasuk bagaimana hukumnya orang buta ketika sholat tidak menemukan kiblat. Orang buta menjadi muazzin, orang buta menjadi imam. Ini nanti kita akan soal bi'nillah. Secara umum, ujian Allah yang diberikan kepada orang yang buta itu berat. Makanya di dalam hadis qudsi Allah berfirman,
idza talaitu abdi bihabibataihi fasabara awadahu minhuma al-jannah. Kata Allah, jika aku uji hambaku dengan hilangnya dua hal yang dicintainya, habibataihi, karena semua orang mencintai apa? Penglihatan. Suatu hal yang tercinta dalam hidup. Makanya sungguh sangat naif kalau nikmat itu disia-siakan, digunakan untuk melihat hal-hal yang maksiat. Dan kita malu, banyak orang buta yang menghafal Al-Quran, banyak orang buta yang menghafal hadis. Kita diberikan oleh Allah pandangan yang sehat, sempurna, ternyata lebih tidak sempurna. Yang orang buta bisa datang ke masjid, kita punya penglihatan lengkap, tidak ke masjid. Orang buta bisa menghafal Arba'in Nawawi, Riyadus Shalihin, bahkan Sahihul Bukhari, seperti Syekh bin Baz, bahkan hafal ratusan ribu, bahkan hampir seluruh hadis dia hafal, tidak terlewat kecuali puluhan, seperti Imam siapa? Qatadah. Tapi yang kita waras melek sampai hari ini juz 30 pun enggak hafal. Barang siapa yang diuji oleh Allah kehilangan sesuatu yang paling dicintai, yaitu pandangan, Allah akan ganti surga. Makanya dari salian kisah Bani Israel yang kaya raya diuji oleh Allah lewat datangnya malaikat menjelma. Ada yang masih ingat? Satu menjelma orang buta, yang satunya menjelma orang kulit apa? Kusta. Yang satunya menjelma orang buta. Yang lolos siapa? Orang buta. Oke, saya tidak ingin masuk ke sana, karena nanti akan menyita membahas masalah disabilitas di dalam masalah sholat orang buta. Baik. Yang pertama kali kita angkat hukum azannya orang buta. Ya. Para ulama kaum muslimin sepakat orang buta itu dibolehkan dan sah azannya kalau ada pembimbing yang menuntun untuk menunjukkan waktu azan. Itu ijma', sepakat. Tapi kalau sekarang problemnya orang buta menjadi muadzin tapi tidak ada penuntun. Penuntun ini bisa orang atau bisa alat-alat lain seperti jam beker dan yang lainnya. Ya, tapi ini bisa juga error. Bagaimana? Hal ini disikapi oleh ulama menjadi dua. Yang pertama adalah pendapatnya kalangan Hanafiyah yang mengatakan adzannya orang buta itu sah ya, disertai dengan hukum makruh bila tidak ada penuntunnya. Sah tapi makruh.
Tapi kalau ada penuntunnya, pembimbingnya, maka tidak ada problem itu ya. Dan pendapat yang kedua, ini pendapatnya dari kalangan Malikiyah dan Zahiriyah, adzannya orang buta itu sah tanpa ada unsur makruh, baik ada yang menunjukkan atau yang tidak ada yang membimbingnya. Maksudnya yang mengarahkan. Di sini ya dari sekalian, ada satu komentar indah dari Imam Asy-Syafi'i, di mana secara umum Syafi'iyah berpendapat makruh bagi orang buta adzan kalau tidak ada yang membimbingnya dari orang yang tidak buta, mengarahkan waktunya dan yang lainnya. Makanya beliau mengatakan, Imam Asy-Syafi'i, wa idza kana muqaddamu minal muadzzinina basiran bil waqti lam akrah. Kalau orang yang dikedepankan untuk menjadi adzan adalah melihat tentang waktu, saya tidak makruhkan ayyakuna ma'hu a'ma, ya. Artinya kalau sekarang di antara muadzin ini ada yang buta dan juga ada yang melihat, tidak ada masalah. Karena yang melihat ini nanti akan membimbingnya, mengarahkan. Wa in kana al-a'ma mu'adzinan munfaridan wa ma'ahu man yu'limuhu al-waqt. Kalau sekarang orang buta tersebut sendirian, tapi ada yang membimbing, memberitahu tentang akan masuknya waktu, lam akrah dzalika lahu, saya tidak makruhkan. Fa illam yakun ma'ahu ahadun karituhu li'annahu la yubsir. Tapi kalau tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang membimbing, maka saya makruhkan. Kenapa? Karena dia tidak melihat. Ini juga ditegaskan oleh Imam An-Nawawi. Intinya, stressing masalahnya adalah berangkat dari hadis Bilal yang telah hadis Abdullah ibnu Ummi Maktum yang Rasulullah angkat menjadi muadzin. Itu masalahnya, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari. Ini menunjukkan azan pada zaman Rasulullah itu 2 kali. Fakulu washrabu, makanlah minumlah. Karena azannya Bilal tidak sebagai pertanda masuknya sholat, akan tetapi apa? Masuknya waktu sahur untuk puasa. Hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Summa qala wa kana rajulan a'ma, beliau adalah laki-laki yang buta. La yunadi, dia tidak azan, hatta yuqala lahu, sampai dikatakan asbahta asbahta, telah masuk subuh, telah masuk subuh. Dari hadis ini yang sahih memberikan satu petunjuk bahwa Rasulullah mengizinkan Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta azan. Dan dari hadis tersebut tampak sekali Abdullah ibnu Ummi Maktum itu punya pendamping yang mengingatkan telah masuk sholat subuh, telah masuk sholat subuh. Dari sinilah disimpulkan oleh para ulama, dan inilah pendapat yang paling kuat di antara sekian pendapat, bahwa orang buta dibolehkan azan dan azannya sahih tanpa ada unsur kemakruhan, dengan syarat ada yang mendampinginya. Ya, ada yang mendampinginya. Dengan demikian kita simpulkan pada poin yang pertama ini
tata cara atau hukum adzannya orang buta itu sah tanpa ada unsur kemakruhan kalau ada pembimbingnya. Tetapi kalau tidak ada pembimbingnya, maka di sini adzannya sah kalau dia memiliki alat-alat yang bisa mengingatkan dia, disertai dengan kemakruhan. Karena apa? Karena alatnya bisa saja off, jamnya bisa saja nggak dengar. Tapi kalau orang pasti membangunkan. Makanya kalau yang mendampingi itu mukallaf, orang yang berakal, nggak mungkin trader. Makanya di sini dikatakan asbahta asbahta. Artinya kalau dia tertidur terus, yang membangunkan akan terus mengejar, ya, akan menyerang sampai dia bangun dan azan. Tapi kalau jam, sobeker, macam-macam sobeker, jam beker, ya, ini semuanya nggak akan bisa menjamin. Kenapa dari sekalian? Bisa saja dia nggak dengar, bisa saja mati, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang dari sekalian, masalah yang kedua, bagaimana kalau waktu masuknya sholat itu kabur di depan orang yang buta? Nih, artinya hadirin sekalian, muadzin atau bukan muadzin, siapapun ingin sholat, orang tersebut buta, tidak tahu atau di sini kabur. Apakah sekarang ini sudah waktunya masuk sholat atau belum? Maka di sini para ulama, di antaranya adalah Imam Ahnaf, yaitu Imam Abu Hanifah, yaitu dari kelompok Ahnaf, menegaskan al-a'ma, orang yang buta, la yusalli hatta yaghluba ala dhannihi dukhulul waqti. Orang buta tidak boleh sholat sampai dia bisa memastikan bahwa sholat tersebut sudah masuk waktunya. Kemudian pendapat dari Imam Malik menegaskan, orang buta bila sekarang ini samar atau terjadi kekacauan atau terjadi kesamaran di dalam masalah kaitannya dengan masuknya waktu sholat, maka dia boleh beristihad berdasarkan korinah-korinah, indikasi-indikasi yang dia yakin bahwa itu menunjukkan waktu sholat telah masuk. Ya tadi, bisa alarm, bisa saja mungkin dia punya kebiasaan-kebiasaan, Masya Allah, instingnya orang yang buta itu tajam, ya, panasnya matahari dia bisa tangkap, ini waktu panas, sudah masuk waktu sholat, ya. Atau indikasi-indikasi yang lain. Bahkan mungkin kalau dia tinggal di hutan, dia gantungkan kepada indikasi-indikasi alam. Contoh, burung ini tidaklah berbunyi kecuali waktu sholat A, sholat B, dan seterusnya. Ini pendapat siapa? Imam Malik. Kemudian pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, bahwa annal a'mal munfarid fi makanin la ya'rifu waqta as-shalah yastahidu li ma'rifati waqtiha. Di sini Imam Syafi'i secara mutlak memberikan satu kebebasan bahwa orang buta yang sendirian dibolehkan untuk sholat berdasarkan istihad akan pengenalan waktunya. Tetapi tolong diperhatikan, kalau akhirnya nanti ternyata dia sholat di luar waktu, maka sholat tersebut jatuhnya adalah sunnah bagi dia. Tapi kalau sekarang sholat tersebut tepat pada waktunya, maka sholat tersebut dinyatakan apa? Telah menunaikan sholat wajibnya. Tolong diperhatikan ini.
Jadi Imam Asy-Syafi'i membolehkan kepada orang yang buta sendirian untuk ijtihad di dalam menetapkan waktu. Tapi kalau ternyata dia sholat di luar waktunya, maka sholat tersebut dianggap apa? Sunnah. Tetapi kalau sekarang ini sholat tepat pada waktunya, maka dia sudah dianggap menunaikan kewajiban sholat tersebut. Ini bisa saja dalam kondisi umpamanya dalam kondisi mendung, ya, yang orang buta tidak bisa menengarainya. Kalau matahari normal, biasanya dia keluar, ya, dia keluar. Bahkan nginjek bayang-bayang itu dia bisa mengetahui. Oh ya, ini panas, berarti posisi matahari sudah zuhur. Masya Allah. Dan sangat-sangat sensitif. Makanya antum meraba duit berkali-kali tidak ngerti duit itu berapa. 100.000 kek, 50.000 kek, tapi orang buta Masya Allah setahu langsung. 50, 100 langsung. Dengan satu gesekan. Tahu dia. Masya Allah. Ini Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Namun di sini Imam Ahmad ibn Hanbal menegaskan, dia dibolehkan sholat berdasarkan ijtihad untuk mengenali waktu. Tetapi kalau dia tidak yakin, maka tidak boleh sholat sampai betul-betul dia yakin mendapatkan bahwa waktu tersebut sudah masuk sholat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin tegaskan bahwa di dalam masalah kaitannya dengan pengenalan waktu sholat, Islam syariat tidak membedakan antara orang yang buta dengan orang yang tidak buta. Dan ini adilnya Allah. Inna salata, ya, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan ternyata sekarang dimudahkan oleh Allah semua. Hampir nyaris tidak ada bedanya antara orang yang melihat dengan orang yang buta untuk mengenali waktu sholat dengan berbagai macam sarana prasarana. Yang radio ada adzan, yang TV ada adzan, yang alarm bisa kita pasang, yang HP yang mana, Masya Allah. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi orang buta untuk tidak sholat karena alasannya saya tidak mengetahui masuknya waktu sholat. Ya. Bahkan ada sekalian, kalau seandainya betul-betul dia tidak tahu sholat apa adanya di waktu yang dia yakin bahwa itu waktu sholat duhur, waktu sholat asar dan sah. Berdasarkan dua hadis. Hadis yang pertama, di mana dari Abu Dzar Al-Ghifari, di mana beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menegaskan kepada beliau, kaifa anta idza kanat 'alaika umara yuakhiruna as-shalah an waqtiha. Wahai Abu Dzar, bagaimana sikap kamu nanti di akhir zaman ada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang suka mengakhirkan salat, au yumituna as-salat an waqtiha, atau mematikan salat dari waktunya. Kalau sekarang mungkin enggak sholat sama sekali. Qala qultu famadza ta'muruni, kalau seandainya aku menemukan kondisi seperti itu, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Shallis sholata li waqtiha, sholatlah kamu pada waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum
Tapi kalau kamu menemui sholat bersama mereka yang di akhir waktu itu fasalli, sholatlah bersama mereka penguasa tadi, fa innaha laka nafilatun, itu statusnya sunnah buatmu. Makanya di sini juga memberikan pengertian kepada kita bahwa seorang boleh sholat dengan cara mengira-ngirakan waktu. Yang lebih tegas lagi adalah sholat ketika nanti Dajjal turun. Rasulullah SAW menegaskan uqduru lahu qadrahu, yang 1 hari sama dengan 1 tahun. Terus dan berikutnya sampai normal, yang 1 hari sama dengan 1 tahun itu. Apakah kami sholat 5 kali saja ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tidak, kira-kirakan. Berarti yang 1 hari sama dengan 1 tahun itu kita sholat seperti apa? 1 tahun. Hadirin sekalian, kalau orang sehat matanya, ketika saat sekarang ishtibah terjadi kekacauan penetapan waktu, Rasulullah mengesahkan, membolehkan, mendasarkan atas ijtihad, yaitu apa? Perkiraan. Ya, kalau dalam bahasa sekarang itu prakira. Sah, apalagi orang yang buta. Dengan demikian bisa kita simpulkan, orang buta yang sekarang mengalami kekacauan, mengalami iltibas, mengalami kesamaran di dalam waktu masuk sholat, dia boleh kira-kirakan berdasarkan ijtihad dia. Dan kembali lagi tadi, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan inilah yang kuat, kalau akhirnya dia ternyata sholat di luar waktunya, maka statusnya apa tadi? Sunnah, dan dia harus sholat lagi. Tapi kalau sholat tersebut tepat pada waktunya, maka itu sudah dianggap telah menunaikan kewajiban. Nah, berikutnya masalah lagi, hukum menghadap kiblat bagi orang yang buta. Para ulama sepakat, orang buta ketika saat dalam keadaan mukim wajib menghadap kiblat, karena nggak ada alasan. Kenapa? Karena ada orang kanan kirinya yang bisa menunjukkan alat-alat yang dia milikinya dan isyarat-isyarat yang dia sudah hafal. Ya, apalagi masjid ada mihrabnya. Tetapi permasalahannya sekarang, bila dia tidak ada di dalam kondisi mukim alias musyafir, bagaimana? Sama. Orang yang sekarang buta di dalam mengenali kiblat, ya, kalau di dalam kondisi mukim, di dalam kondisi dia ada pedesaan, maka dia harus meminta khabar dari orang kanan kirinya yang dalam kondisi dia bisa melihat, atau mengenali indikasi-indikasi lain. Apalagi dia di masjid, ya, pintunya dia tahu, oh berarti ini menghadap ke sini, kemudian mihrab dia bisa raba. Makanya tidak ada alasan orang tersebut untuk apa? Keliru di dalam kiblat. Tetapi kalau sekarang ini di luar desanya atau di dalam perjalanannya, maka lagi-lagi di sini fardunya, kewajiban dia adalah ijtihad. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ada yang berpendapat yang kedua adalah kewajiban orang buta yang tidak mengenali kiblat adalah taklid, mengikuti yang ada. Ya, kira-kira sekarang ini arahnya di mana yang dia ikutin orang tersebut, maka sah. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan juga dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, di mana min fardihi, kata beliau, termasuk kewajiban orang buta
at-taqlid wa huwa al-a'ma wa man la ijtihad lahu. Orang yang tidak memungkinkan ijtihad dan tidak memungkinkan untuk melakukan itu secara apa? Secara usaha maksimal, maka cukup bagi dia adalah at-taqlid. Ya. Dalam hal ini ar-rajih alladhi yatarajjah, kata para ulama, ma dhahaba ilaihi ashabu al-madhhab ats-tsani, yaitu pendapat yang kedua, yaitu innal a'ma, orang yang buta, la yajtahidu, tidak perlu ijtihad, fi ma'rifatil qiblah, untuk mengetahui kiblat. Fa in istabahat alaihi al-qiblah, kalau terjadi kesamaran di dalam mengenali kiblat, wa man lam yajid man yukhbiruhu 'anil qiblah, atau tidak menemukan orang yang menghabarkan arah kiblat, shalla ala hasbi halihi, salat apa adanya dan sah. Karena apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan orang yang buta seperti itu. Mau apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan orang buta, lebih daripada itu. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan, wa idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum, jika aku perintahkan kepadamu suatu perintah, maka datangilah sesuai dengan kemampuanmu, lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan suatu justice, di mana orang yang bisa melihat, sementara dia di dalam masalah-masalah kaitannya salat salah kiblat, karena berdasarkan usaha Allah katakan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, apalagi orang yang buta. Dengan demikian, orang yang buta menurut pendapat yang sahih, maka dia tidak perlu mengadakan berbagai macam usaha sampai ijtihad, mengerahkan daya upaya, menyulitkan dirinya, menjatuhkan dirinya dalam satu perangkap. Bahkan dia cukup sholat apa adanya sesuai dengan kemampuannya dan tidak perlu i'adah, yaitu mengulanginya. Baik. Selanjutnya sekarang hal kaitannya dengan hukum hadirnya sholat jamaah bagi orang yang buta, alias apakah orang yang buta wajib hadir ke masjid untuk sholatul jamaah. Madhab yang pertama menegaskan, la yajibu hudurul jamaah alal a'ma, tidak wajib orang buta untuk hadir sholat jamaah ke masjid. Wa in kana lahu qaidun aminun, meski dia punya penuntun yang amanah datang ke masjid. Ini adalah pendapatnya sebagian dari kalangan Hanafiyah. Pendapat yang kedua, ini adalah pendapatnya sebagian dari Hanafiyah, dan inilah yang kuat, dan Malikiyah, Syafi'iyah, maksudnya pendapat yang kuat dari kalangan Hanafiyah. Karena tadi ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan orang buta tidak wajib datang ke masjid untuk sholat. Pendapat yang kedua mengatakan wajib, bersama Malikiyah, Syafi'iyah. Artinya orang buta selagi punya penuntun ke masjid, atau mungkin dia datang sendiri ke masjid karena dia tidak kesulitan, mungkin jalannya sudah hafal, mungkin dia punya indikator-indikator yang mengarahkan dia datang ke masjid, atau penunjuk-penunjuk, apalagi di beberapa jalan sudah dikasih tanda-tanda khusus untuk jalan orang-orang yang buta, maka pendapat ini mengatakan wajib. Dan bila tidak ada penuntun, berarti bila tidak ada penuntun yang amanah, atau dirinya sendiri tidak bisa mampu untuk datang ke masjid, maka tidak wajib sholatul jamaah.
Jadi pendapat yang pertama tadi mengatakan mutlak, baik ada yang menuntun atau dia tahu jalan ke masjid, atau tidak ada penuntun dan tidak tahu, sama aja, tidak wajib datang ke masjid. Pendapat yang kedua, kalau ada penuntunnya atau dia bisa datang ke masjid, maka wajib datang ke sholatul jamaah. Tapi kalau tidak ada penuntunnya dan juga tidak mengenali jalan menuju masjid, maka gugur kewajiban sholatul jamaah. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan juga dari Dawud Az-Zahiri. Wajib datang ke masjid baik ada penuntunnya dan tidak ada penuntunnya. Hadirin sekalian, permasalahannya kenapa sampai ada pendapat seperti itu? Pertama, yang mengatakan bahwa orang buta tidak wajib datang ke masjid baik ada penuntunnya atau tidak, baik tahu jalan atau tidak, berdasarkan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Fatah. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. Tidak ada kewajiban apapun buat orang buta, buat orang yang pincang, buat orang yang sakit. Walaupun ayat ini lebih banyak diarahkan oleh para ulama ke dalam jihad, maka sebagian ulama diarahkan ke pergi ke masjid. Dan dalil yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan dalil yang ketiga, yang dipakai mereka tidak datang ke masjid, bahkan diizinkan Rasulullah untuk membuat tempat sholat di rumah, yaitu hadis Idban ibnu Malik. Siapa Idban ibnu Malik? Seorang sahabat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan untuk menjadi imam kaumnya, dan kemudian mengalami kebutaan dan dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Umar bin Khattab. Masya Allah, ya. Di sana ada beberapa sahabat yang dipertautkan, dipersaudarakan, seperti Abu Darda dengan siapa? Salman Al-Farisi. Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Sa'ad bin Rabi. Ini Idban ibn Malik dengan Umar bin Khattab. Nah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami buta dan tua, sementara kondisi jalan menuju masjid gelap dan banjir. Maka Rasulullah SAW diminta untuk sholat. Tempat sholatnya Rasulullah itu nanti ditempati musola, tempat permanen untuk beliau sholat. Akhirnya Rasulullah SAW datang ke rumahnya dan sholat di situ bersama Anas bin Malik dan beberapa sahabat, yang akhirnya tempat tersebut dijadikan secara permanen oleh Idban bin Malik sebagai musola di rumah. Hadis ini nampak ada kontradiksi dengan hadis siapa? Abdullah ibn Umi Maktum, di mana Rasulullah SAW pernah kedatangan beliau minta izin untuk sholat di rumah. Ya Rasulullah, saya ingin sholat di rumah, bikin sholat di rumah. Kenapa? Ya Rasulullah, tidak ada penuntun ke masjid. Kemudian jalan menuju ke sana ada beberapa pohon, kemudian kadang binatang buas dan tua dan yang lainnya. Intinya Rasulullah SAW diberikan berbagai macam argumen sehingga akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan. Akhirnya Jibril datang kepada Rasulullah SAW, panggil lagi, wahai Muhammad, tanyakan, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengarkan azan? Naam, iya. Idzan fa'ajib, kalau memang begitu penuhi panggilannya. Hadirin sekalian, dari hadis ini nampak
Abdullah ibnu Ummi Maktum punya kemampuan jalan sendiri untuk ke masjid. Secara zahir nampak, ya. Cuma dia ingin lebih meyakinkan, saya ini kalau datang sendiri mungkin ya Rasulullah. Dan juga dekat, karena dengar azan. Cuma lebih pasnya, lebih yakinnya kalau pakai penuntun kan enak. Apalagi ada binatang buas. Apalagi menuju ke sana itu ada beberapa pohon yang takut nabrak. Tapi nampaknya Abdullah ibn Ummi Maktum tidak diberikan uzur Rasulullah karena mampu datang ke masjid. Buktinya beliau juga mampu menjadi apa? Anggota perang, bawa bendera. Coba bayangkan, ya, bawa bendera dan selamat terus, ya. Subhanallah, coba bayangkan insting seorang buta, Pak. Ketika perang bawa bendera, kok nggak salah lari malah ke tempat musuhnya, kan habis. Itu, masya Allah. Dengan demikian, di sini tidak bisa dijadikan dasar. Dan nampak dari hadis Idban tadi, alasannya beliau sholat di rumah karena gelap dan banjir. Dan kita berkali-kali sampaikan, dengan alasan sakit atau banjir atau karena hujan, seorang dibolehkan untuk sholat di rumah. Sebagaimana hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah ibn Umar, ketika saat hujan Rasulullah SAW mengatakan, menugaskan kepada muazzin untuk mengatakan, sallu fi rihalikum, sholatlah kalian di tempat masing-masing rumah kalian. Dengan demikian clear, ya, tidak ada istibah bahwa hadis Idban ibnu Malik itu ditujukan kepada saat orang yang buta, saat kondisi hujan, saat kondisi sakit, saat kondisi gelap. Dan hadis Abdullah ibnu Ummi Maktum memungkinkan untuk datang ke masjid. Nah, yang terakhir, kita tidak bisa memperpanjang karena sudah jam 9. Kita ingin buka tanya jawab, yaitu sholat Jumatnya orang-orang buta. Ya, tetap, ya, walaupun dari sebagian kalangan Hanafiyah menegaskan bahwa orang buta tidak wajib sholat Jumu'ah. Pendapat yang kedua, ini pendapat sebagian dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahwa kalau orang buta tersebut ada penuntunnya ke masjid, atau memungkinkan dia datang ke masjid dengan tongkat atau dengan cara apapun, atau dia memungkinkan ke sana dengan berbagai macam penunjuk-penunjuk yang dia sudah ketahui secara instingnya, maka dia wajib ke masjid untuk sholatul Jumat. Dan pendapat yang ketiga tadi, ada penuntunnya dan tidak, bisa atau tidak orang buta wajib datang ke masjid. Tapi wallahu a'lam bissawab, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, orang yang diberikan oleh Allah uzur untuk tidak sholat Jum'ah itu, 1 musafir, 2 budak, 3 orang sakit, 4 perempuan, 5 anak kecil. Selain itu apa? Wajib. Karena ketika Rasulullah SAW mengukurkan kewajiban Jumat, tidak ada masuk satupun orang buta. Ya, oleh karena itu orang buta harus tetap datang ke masjid. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Di sini umum, baik orang yang melihat atau orang yang tidak melihat atau orang buta diwajibkan fas'au ila dzikrillah. Dan hadis Rasulullah SAW menegaskan, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun. Salat Jumat itu wajib, hak wajib bagi setiap muslim dalam kondisi berjamaah, kecuali 4 orang. Yang pertama, abdun mamlukun, budak
yang dimiliki total oleh majikannya, karena dia termasuk harta benda. Yang keduanya adalah awimro'atun, perempuan, au sabiyun, atau anak ya masih belum balik, au maridun, orang yang sakit, dan tambahan tadi yaitu orang sakit parah dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Adapun imamah atau hukumnya imam orang buta, ulama pertama menegaskan, yaitu Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad, menegaskan imamahnya atau imam orang yang melihat itu lebih utama daripada imam orang buta. Pendapat yang kedua dari sebagian riwayat dari Imam Ahmad, tidak ada keutamaan sama imam orang buta sama orang melihat, karena secara umum Rasulullah SAW hanya mensyaratkan ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah, yang berhak untuk menjadi imam kaum yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran, dan Rasulullah tidak membedakan melihat dan buta. Dan terakhir, dan ini unik ya, ini pendapat Abu Ishaq. Beliau menegaskan imam orang buta itu lebih utama daripada orang yang melihat. Abu Ishaq Al-Marwazi mengatakan itu. Kenapa alasannya? Karena orang buta lebih khusyuk daripada orang melihat. Dan ini Masya Allah pentingnya atau kedudukan khusyuk di dalam sholat. Dan ini sahih. Sampai kemarin kita pelajari, orang disuruh ketika sholat tidak bisa berdiri, disuruh duduk, tidak bisa duduk, disuruh tidur, hanya demi menjaga apa? Kekhusyuan. Dan kalau memang stressingnya ke sana, kalau memang ruh sholat adalah khusyuk, maka pendapat Abu Ishaq Al-Marwazi ini memiliki tempat di dalam hasanah fikih. Alias lebih baik diimamin orang buta yang fasih bacaannya daripada orang melihat. Lebih afdal. Karena di samping bacaannya, Masya Allah, kita tidak ragukan, kemudian hatinya yang tidak kotor dengan berbagai macam syubhat dari saluran mata. Karena mata ini adalah apa? Baridu al-ma'siyah. Mata itu kantor posnya maksiat. Awalnya adalah mata, seluruhnya mata. Dari mata itulah nanti nyalur ke seluruh berbagai macam maksiat. Oleh karena itu pendapat ini kita perlu pertimbangkan. Kalau seandainya ada orang buta yang Masya Allah qiraahnya bagus, hafalannya bagus, kemudian dia memahami sunnah, itu lebih kita kedepankan daripada orang yang melihat. Wallahu a'lam. Demikian kita buka tanya jawab, dan insya Allah tinggal satu. Nanti kita akan bahas masalah kaitannya dengan orang yang cacat permanen. Ya, insya Allah sekali pertemuan kita akan mengangkat tata cara solat orang yang cacat permanen, disabilitas cacat permanen. Jadi kita mengangkat tiga. Yang pertama adalah orang bisu, kemudian orang buta, dan orang cacat permanen. Ya, nanti cacatnya kalau di tangan, di kaki atau yang lainnya itu bagaimana sholatnya dan juga tata cara bersucinya, insya Allah kita akan bahas di dalam pertemuan terakhir. Tata cara sifat sholat Nabi. Setelah itu kita akan bahas masalah 3 sujud, ya, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ini kitab baru, ya, pembahasan baru biiznillah. Tafadhal, mungkin ada yang bertanya, silakan. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kajian ilmiah dan sesi materi yang telah disampaikan. Dan kita persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layar telepon 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 081 9896543.
Baiklah, kita akan mempersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon kami 0218236543. Baik, silakan. Halo. Naam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Agus di Riau, Ustaz. Pak Aziz. Ya, naam, silakan Pak. Mau tanya Ustaz, jika kita sholat sudah satu kali salam, ternyata kita baru ingat kalau sholat kita kurang satu rakaat misalnya. Lalu bagaimana cara menambah rakaat yang kurang itu? Apakah cukup dengan takbir intikoli berdirinya, atau mungkin bertakbir lagi seperti takbir pertama tadi Ustaz? Itu Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Baik Ustaz, silakan. Ya, bagi orang yang sebetulnya belum selesai sholat, dan ini sangat potensi ketika orang masbuk. Masbuk, tahu-tahu dia tidak sadar imam salam ikut salam. Atau sendirian. Maka yang dia lakukan langsung sholat berdiri menambah kekurangannya, dan nanti tambahan salam ini sujud sahwi. Ya, kecuali kalau gerakan itu disengaja, ya, gerakan seperti ini disengaja batal. Tapi ini tidak disengaja, oleh karena itu melanjutkan. Di mana Rasulullah ketika sholat hanya 2 rakaat, zuhur atau asar, dalam satu riwayat itu dengan hadis Dzul Yadain. Setelah Rasulullah diingatkan, langsung berdiri sholat menambah kekurangan. Setelah itu baru tasyahud, ini sujud sahwi. Dan tata cara sujud sahwi insyaallah kita akan jelaskan pada kitabnya, Kitabu Sujud Sahwi wat Tilawati Wasyukur, insyaallah. Ada lagi, silakan. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Saya dari sama Reza di Tangerang. Silakan Bapak Reza. Naam. Ya Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anda mau tanya Ustaz, kalau misalkan keadaan kita masbuk mendapati imam sudah tasyahud akhir, bagaimana tasyahud kita, iftirah atau tawaruk? Cukup ya? Ya cukup. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Ya, berasaskan pada hadis Rasulullah SAW yang sahih, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka ketika orang masuk masbuk, maka mengikuti gerakan yang dilakukan oleh imam, ya. Dan itu lebih sahih, lebih menjaga kekompakan dan keserasian di dalam jamaah salat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Masih di line telepon untuk para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada di 0218236543. Kita sapa untuk penelpon ketiga di malam hari ini. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ali di Sumatera Utara. Nah, Pak Ali, silakan ke pertanyaan. Begini Pak, menarik ya pembahasannya. Saya kebetulan mengena dengan saya begitu. Saya seorang tunanetra Pak, jadi perlu untuk mendengarkan kajian tentang sholat, dan saya mau bertanya tentang masalah gerakan sholat untuk seorang tunanetra itu seperti apa. Dan saya pernah beberapa kali diajarkan oleh kakak saya yang udah mengikuti sunnah cara gerakan sholat yang benar seperti ini. Dan
saya beberapa kali diajarkan, awalnya bisa mengikuti, tapi setelah Iya, terputus, mohon maaf. Baik, apakah bisa difahami Ustaz? Silakan. Terputus ya. Ya bisa. Terputus. Baik. Perlu diketahui tata cara sholat orang buta sama persis dengan orang yang tidak buta alias melihat. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan kedua jenis manusia ini, yaitu yang buta dan tidak buta di dalam sholat hampir sama. Bahkan Rasulullah mengangkat imam satu kaum itu ada yang buta, seperti Idban ibnu Malik, dan mengangkat yang tidak buta, seperti siapa? Mu'adz bin Jabal. Dengan demikian, perlakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah ibadah, terutama sholat, tidak membedakan. Oleh karena itu, saudara penanya yang dirahmati Allah, tinggal sekarang kita bagaimana serius belajar. Ya, tinggal bagaimana kita sekarang ini serius untuk apa? Mendapatkan tata cara sholat tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sarana-sarana menuju ke sana alhamdulillah sekarang lebih lengkap daripada zaman dulu. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan simak pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Ustadz, bagaimana sikap kita apabila ketika sholat ada jemaah yang lain yang meninggal atau pingsan? Barakallahu fikum. Nah. Meninggal atau pingsan. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kalau cukup. Jadi siapa saja di antara jamaah mendapati sesuatu yang darurat, umpamanya masjid kebakar, atau ada di antara jamaah yang mungkin digigit ular, atau diterkam macan mungkin karena masjidnya di tengah hutan, atau tadi meninggal dunia, maka keluar. Ya, keluar. Kalau memang sekarang ini tidak memungkinkan sebagian sholat, sebagian tidak, maka dibatalkan semua. Seperti kasus saat Umar bin Khattab ditusuk pada saat sholat subuh itu. Terus kemudian dilakukan i'adatus sholat, mengulangi sholatnya. Ya. Tapi kalau memungkinkan sebagian sholat melanjutkan, sebagian menangani orang yang tadi yang mati pingsan, tangani. Dan tidak boleh ya antum melanjutkan sholat sampai orang pingsan tersebut mati. Kenapa? Karena membatalkan hak Allah itu lebih mudah daripada hak manusia. Ini Masya Allah. Disitulah Islam. Disinilah rahmat Islam. Inilah yang dimaksud al-Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam Nusantara. Ya, ya, Islam abal-abal itu ya. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang menjaga eksistensi keutuhan kehidupan supaya apa? Menjalankan perannya dengan baik. Itu Islam rahmatan lil alamin. Di antara peran rahmatan lil alamin tersebut, ini lihat. Jadi seorang boleh membatalkan puasanya demi menyelamatkan orang yang tenggelam, ya enggak? Boleh membatalkan. Kenapa? Karena kalau saya enggak membatalkan, menyelamatkan orang tenggelam, jangan-jangan mati dua-duanya. Lagi gitu. Begitu juga di dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa manusia, maka hak Allah ini digugurkan. Itu, Masya Allah. Ini rahmatnya, rahmatnya Allah kepada hambanya, rahmatnya Islam kepada kaum muslim, bahkan seluruh manusia. Ya Allahu a'lam bishawab. Demikian, mungkin ada yang tanya lagi. Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, dari mana? Ya,